apa kabarnya hari ini? Halo anak-anak, apa kabarnya anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore! Wah, Lasu Pepe, hari ini berarti hari yang spesial. Yes. Karena hari ini Kak Billy ya ada bersama dengan Lasu Pepe di atas mimbar kita. Adik-adik tahu nggak ya? Hari ini kira-kira kita punya acara spesial apa ya? Apa ya? Kita ngerayain apa nih loh Supilia? Apa nih anak-anak? Kita merayakan Paskah. Apa ya Paskah itu? Artinya apa ya? Paskah itu berarti Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah adik-adik, Kak Billy mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Kristus Yesus bangkitlah, haleluya. Yang semangat ya. Kristus Yesus bangkitlah, haleluya. Malak makhluk soraklah, haleluya. Angkat suara pujilah, haleluya. Bumi surga beriak, haleluya. Sekali lagi ya, Kristus Yesus bangkitlah. Kristus Yesus bangkitlah, haleluya. Malak makhluk soraklah, haleluya. Angkat suara pujilah, haleluya. Bumi surga beriak, haleluya. Sekali lagi yuk sama-sama katakan Kristus Yesus bangkitlah. Kristus Yesus bangkitlah, haleluya. Malak makhluk soraklah, haleluya. Angkat suara pujilah, haleluya. Bumi surga beriak, haleluya. Wah, ayo adik-adik dan anak-anak hebat, kita semuanya siapkan diri mengikuti ibadah kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan. Karena kami sudah melihat betapa Tuhan Yesus sangat berkuasa. Bukan hanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bukan hanya Tuhan Yesus bisa melakukan segala mujizat. Tapi Tuhan sudah bangkit dari kematian. Dan hari ini kami ingin merayakan hari Paskah. Tuhan tolong setiap kami supaya Tuhan boleh berkati setiap kami melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak hebat, adik-adik yang ada di rumah, loh Supilia. Yes. Tuhan Yesus kita yang bangkit itu tadi, Dia itu Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. The only God. Yes, satu-satunya Raja kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan He is God, the one true God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt.
God has done. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's alive in me and you. He's alive in me and you. Walau sebebe, lagu ini mengingatkan kita bahwa He is God. Wah, dan ini benar-benar menjadi tema untuk Paskah kita hari ini. Kita benar-benar hari ini mau belajar bahwa He is God, the one true God. Nah, kalau yang di kelasnya Junior Erin nih ya, di Confident Junior Erin, pembicaranya nanti adalah Ibu Hana. Nah, untuk anak-anak hebat kelas kreatif Little Irin, kita akan mendengarkan dari Lause Michael. Wah, seru sekali nih ya. Coba ya adik-adik, kita stay di sini, kita pasang telinga baik-baik, kita duduk yang tenang, kita akan dengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak. Wah, nggak terasa kita ketemu lagi. Sekarang sudah hari Paskah loh. Padahal kayak baru kemarin ya kita merayakan Natal. Dan kita bersyukur anak-anak. Karena Tuhan masih mengizinkan kita menikmati dan memperingati Paskah. Tema kita apa hari ini? Temanya adalah He is God. Seperti apa ceritanya hari ini? Dan Tuhan mau kita belajar apa ya kira-kira? Sebelum itu, kita doa dulu ya anak-anak. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kali ini kami masih diberi kesempatan untuk memperingati dan merayakan Hari Paskah. Kami mohon Tuhan menolong supaya kami tidak sekedar mengikuti ibadah, tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sesuai yang tadi Bu Hana katakan, tema kita adalah He is God. Tapi meskipun hari ini kita mau mendengar cerita tentang Paskah, Bu Hana tidak ingin memutuskan cerita yang sudah kalian dengar di minggu-minggu sebelumnya. Minggu-minggu sebelumnya kita diajak untuk bersama-sama melihat di balik mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini pun sama. Kita masih akan melanjutkan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di bagian Alkitab tertentu juga tetap bisa kita hubungkan dengan tema kita hari ini. Ayo, nggak sabaran kan? Ayo yuk sekarang kita mau memulainya anak-anak. Kita akan bersama-sama menuju ke suatu tempat. Tempat di mana pada saat itu Tuhan Yesus melakukan perjalanan berkeliling. Untuk apa kalau Tuhan Yesus berkeliling? Untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang sakit, dan untuk melayani banyak orang di sekitarnya. Nah, kali ini di dalam perjalanan itu, sebelum sampai ke sana, kita akan diperkenalkan kepada satu sosok. Seorang yang hidupnya tidak terlalu beruntung anak-anak. Nah, supaya lebih tahu, kita akan lihat kisahnya itu. Nanti anak-anak sambil membaca ya, kalau misalnya setelah firman atau setelah ibadah hari ini dibaca lagi. Tapi kalaupun enggak, sekarang juga boleh sambil membuka, tapi tetap konsentrasi ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Nah, kita langsung tahu. Melalui kisah ini dibuka dengan seorang sosok tadi ya, seorang laki-laki yang sudah sejak lahirnya dia menderita sekali anak-anak. Karena dia buta, dia tidak bisa melihat. Nah, seperti yang
Bu Hana tunjukkan lewat gambar ini. Sebagai orang yang tidak bisa melihat, sebagai orang yang dari kecil sudah mengalami cacat seperti itu, kebayangkan anak-anak bahwa orang ini lebih banyak menggantungkan pertolongan kepada orang lain. Jadi apapun yang dia butuhkan, dia bergantung kepada orang lain. Wah, ini pasti nggak menyenangkan. Ini bukan hal yang nyaman, anak-anak. Lebih baik kita bisa melakukan sesuatu, lebih baik kita bisa bekerja daripada kita terus-menerus bergantung seperti ini kan. Nah, karena itu anak-anak juga harus bersyukur loh. Kalau masih punya tangan untuk dipakai ngerjain sesuatu sendiri, punya mata untuk dipakai buat belajar, punya kaki untuk jalan, ayo manfaatin dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita kehilangan semua fungsi itu, kita rugi besar anak-anak. Nah, lalu di dalam kisah itu, tadi seperti yang Bu Hana bilang, saat itu Tuhan Yesus sedang mengadakan perjalanan pelayanannya. Dan memang Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menuju ke daerah atau ke tempat di mana orang ini berada. Wah, pada saat itu ya anak-anak ya, kalau Tuhan Yesus itu sudah datang, kan Tuhan Yesus sudah mulai famous kan, mujizat demi mujizat dilakukan gitu ya. Terus ketika Tuhan Yesus datang, wah banyak orang langsung berseru-seru, banyak orang lari-lari, mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah anak-anak, ketika orang-orang itu berseru, ketika orang-orang itu menyerukan nama Tuhan Yesus, si orang yang buta ini juga mendengar. Nah, begitu dia mendengar, dia baru sadar, inilah kesempatanku, inilah harapanku. Meskipun aku tidak pernah melihat Yesus itu seperti apa, tapi dari cerita orang, dari hebohnya orang-orang itu mengatakan kehebatan Tuhan Yesus, aku butuh Yesus ini untuk menolongku. Nah, anak-anak, pada saat Tuhan Yesus berjalan mendekat dan mau melewati orang yang buta ini, murid-muridnya bertanya, Tuhan, tuh loh, ada orang yang buta. Itu sebenarnya dosanya siapa sih Tuhan? Dosanya papanya apa dosanya ibunya? Nah, kebanyakan orang itu seperti itu anak-anak. Ketika kamu menderita, ketika kamu susah, oh jangan-jangan itu karena dosa yang dilakukan sebelum-sebelumnya, gitu kan? Sebelum-sebelumnya dilakukan oleh papa mamanya, oleh kakek neneknya, gitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak mau menjawab itu. Tuhan Yesus tidak mau menjawab, oh dosa siapa, dosa siapa. Tuhan Yesus menegaskan saat itu, sudah, tidak usah tanya, tidak usah mencari tahu dosa ayah atau dosa ibunya. Tapi yang harus kamu ketahui bahwa sekarang ini ada kemuliaan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan kepada orang yang buta ini. Tuhan sedang mau menolong orang yang tidak punya harapan ini. Orang yang helpless, orang yang tidak pernah mendapatkan pertolongan supaya dia mengalami helpful. Nah, seperti yang tadi Bu Hana tuliskan di awal tadi waktu menyebutkan tema kita hari ini. He is God. He is God itu karena dia bisa mengubah dari helpless to helpful. Nah, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus anak-anak? Tuhan Yesus ketika melihat orang yang buta ini meminta pertolongan. Tuhan Yesus tuh nggak nunggu diminta kok sebenarnya. Tuhan Yesus tahu kebutuhan orang buta ini. Jadi kalau Tuhan Yesus mau menolong, itu bukan karena Tuhan nunggu diteriakin baru dengar. Nunggu orang memohon-mohon baru dia mau, bukan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan itu sebabnya dia mau menolong orang yang buta ini. Tuhan ingin membawa orang yang buta ini from helpless to helpful. Nah, akhirnya dia mengambil lumpur. Wah, aneh loh ini anak-anak cara menyembuhkannya kok gitu. Tapi sekali lagi ada maksudnya ini. Tuhan menyembuhkan, diambil lumpur, dioles-oleskan di mata. Wah, kalau Bu Hana yang melakukan, diambilin lumpur, dioleskan ke mata, bukannya tambah melihat, wah tambah parah dan Bu Hana bisa dipukul gitu ya. Kok dilakukan seperti ini gitu. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu.
Dan setelah itu Tuhan Yesus bilang, sekarang mandilah ke kolam gitu ya. Mandilah ke tempat yang bernama Siloam. Di situ kan ada kolam gitu ya. Kamu mandi di sana. Nah, begitu dia dibawa teman-temannya, karena dia masih buta, dia dibawa teman-temannya. Dan kemudian ketika dia membasuh wajahnya, apa yang terjadi? Dia bisa melihat. Wow, memang Yohanes 9 ini mengungkapkan mujizat yang luar biasa ini. Kita sudah mendengar mujizat gitu ya. Hari ini pun Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu dengan menyembuhkan orang buta itu. Nah, anak-anak, singkat cerita. Si orang buta ini yang kemudian sudah disembuhkan, pasti dong kalau orang sudah disembuhkan dia gembira ria. Bukan saja dia yang gembira ria, orang di sekitarnya juga terheran-heran. Kok bisa kamu sembuh? Siapa yang melakukan ini? Nah, perhatikan anak-anak, pada saat orang yang buta ini disembuhkan, dia mulai melakukan testimoninya. Dia mau melakukan proklamasinya. Dia bilang, yang menyembuhkan aku adalah Yesus. Dan satu kalimat yang dia katakan, Yesus adalah seorang nabi. Wah, dari mulut seorang yang buta tadinya dan sekarang sembuh, dia mengenal Yesus sebagai nabi. Wah, meskipun orang-orang yang membenci Tuhan Yesus tidak mau itu dengar ya. Gak mungkin, mereka kan tidak mau mengakui Yesus itu nabi. Mereka benci kok sama Yesus. Tapi Ibu Hana mau mengajak anak-anak untuk melihat, gak usah dipedulikan dulu orang-orang itu. Tapi kita perhatikan, orang yang tadinya buta dan disembuhkan, dia mengatakan apa? Dia atau Yesus itu adalah nabi. Betul apa enggak? Betul. Memang Yesus adalah nabi. Bisa disebut begitu kan? Memang Yesus adalah nabi. Tapi bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar nabi. Karena apa? Nah, karena sebenarnya di balik kisah atau mujizat yang terjadi di dalam Yohanes 9 ini, ada sesuatu yang lebih besar. Apa itu yang lebih besar? Nah, kalau sebelum-sebelumnya, setiap kali melihat setelah peristiwa mujizat, sama Kak Filia diajak pakai kacamata. Wah, kacamatanya keren lagi ya Kak Filia ya. Untuk melihat apa yang Tuhan juga ingin ajarkan di balik mujizat ini. Jadi bukan sekedar peristiwanya, misalnya roti, kemudian 5 roti dimakan banyak orang. Bukan sekedar itu peristiwanya. Tapi di balik peristiwa itu, Tuhan ingin mengajarkan sesuatu. Nah, karena Bu Hana tidak punya kacamatanya Lausofilia, sekarang kita hadirkan dulu Lausofilia. Lah, ini Lausofilia. Wah, keren sekali ya kacamatanya ya. Warna pink. Wah, ini kacamata ajaib gitu ya. Nah, anak-anak, melalui peristiwa orang yang buta tadi sekarang sudah melihat, mari kita lihat bersama-sama hal yang jauh lebih penting dari sekedar mujizat itu. Nah, sekarang kita lihat seperti di depannya Kak Filia sudah ada Alkitab. Kita juga akan melihat sebenarnya yang diajarkan di dalam Alkitab itu apa. Nah, akan kita hubungkan dengan peristiwa Paskah, anak-anak. Tadi kita memang sudah melihat orang yang buta secara fisik itu disembuhkan. Tapi melalui mujizat ini kita juga harus tahu, Tuhan Yesus itu bukan sekedar nabi. Seperti yang dikatakan oleh orang yang tadi disembuhkan itu. Dia mengatakan begitu tidak salah. Tapi memang dia seorang yang buta dan dia mengenal Yesus adalah seorang yang hebat. Hari ini kita tidak sekedar mengenal Yesus sebagai nabi, anak-anak. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Dari Alkitab kita tahu bahwa He is God. Yesus adalah Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, kepada orang yang buta tadi, dia bisa mengubah dari helpless menjadi helpful. Begitu juga
Karena Yesus adalah Tuhan, Dia sanggup merubah helpless menjadi helpful. Bukan sekedar buta secara fisik. Tuhan bisa merubah orang yang helpless, itu kan yang buta tadi ya, helpful ketika dia bisa melihat. Nah, karena Yesus adalah Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah manusia yang buta secara rohani, sehingga manusia yang buta itu harus mengalami kebinasaan yang kekal. Tidak bisa pulang ke surga, istilahnya gitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus itu dinyatakan atau menyatakan diri sebagai Tuhan, He is God. Maka Tuhan itu, Tuhan Yesus yang membawa kematian rohani itu diubah menjadi hidup. Menjadi kehidupan kekal. Sehingga kalau kita lihat di gambar ini jelas kan anak-anak, ketika kita mengalami helpless, itu sama Tuhan sudah diambil alih. Manusia yang helpless itu berarti dia mati, dia binasa, dan kemudian Tuhan Yesus mengambil itu, diambil alih, lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, seolah-olah yang helpless siapa nih anak-anak? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus helpless, seolah-olah Tuhan Yesus tidak ada pertolongan karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi sebenarnya, karena He is God, maka helpless diubah menjadi helpful. Kenapa? Karena pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Ini benar-benar perubahan yang dinantikan seluruh manusia di dunia ini. Karena seluruh manusia berdosa. Seluruh manusia helpless secara rohani, binasa, tidak bisa kembali ke surga. Nah, anak-anak, ini loh yang sedang Tuhan ajarkan. Kita ini seperti orang yang buta tadi. Bahkan ketika murid-murid tanya, itu dosa ibunya atau dosa ayahnya? Benar sih kalau mereka tanya-tanya ya, karena biasanya kalau orang mengalami sesuatu, itu jangan-jangan karena dosa ayahnya, ibunya, atau nenek moyangnya. Loh, kita pun juga sama. Kita jatuh di dalam dosa karena manusia pertama sudah memberontak dan kemudian jatuh di dalam dosa. Nah, kita mewarisi terus-menerus sehingga kita buta secara rohani. Tuhan Yesus mengubah helpless menjadi helpful. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. He is God. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa. Semua manusia yang mau percaya kepadanya dan hidup seturut dengan kehendaknya. Kita bukan lagi helpless, tapi kita helpful. Luar biasa kan yang dilakukan Tuhan Yesus? Ada banyak orang yang bisa jadi pahlawan, bisa menolong orang lain. Contohnya nih ya, Bu Hana pernah membaca sebuah kisah. Nah, nih Bu Hana tunjukkan gambarnya aja ya. Ini adalah kisah yang pernah terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Ada negara Polandia, itu kemudian dikuasai oleh tentara Jerman. Nah, Jerman itu terkenal dengan Nazi, ya, tentara Nazi itu yang sangat-sangat kejam. Orang Polandia itu berusaha ditaklukkan dengan kekejaman mereka. Nah, di Polandia itu ada seorang biarawan, anak-anak. Biarawannya itu bernama Maximilian Kolbe. Kita panggil Pak Kolbe gitu ya. Biarawan ini seorang yang benar-benar menceritakan Tuhan Yesus, melayani banyak orang, dia benar-benar mau hidup untuk Tuhan gitu. Nah, dia juga ditangkap karena dia kan orang Polandia. Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam satu penjara. Di penjara ini, di penjara yang Bu Hana tunjukkan gambarnya ini adalah penjara yang memang sangat ditakuti gitu ya. Apa sih namanya itu? Kalian bisa baca sendiri ya. Bu Hana nggak terlalu bisa baca nih kalau bahasanya susah nih, Auschwitz atau apa gitu ya. Tapi penjara ini adalah penjara yang ditakuti, penjara yang ngeri karena di dalamnya orang-orang yang berkuasa di sana yang menangani para narapidana itu, orang yang di penjara itu jahat-jahat. Salah satunya adalah Pak Bloody Krot gitu ya. Kita panggil Pak Krot gitu ya. Pak Krot ini kejam sekali. Bahkan
biarawan ini, Pak Kolbe ini, wah kadang-kadang disuruh bawa sesuatu gitu ya. Pokoknya dipekerjakan, diperlakukan dengan keras. Lalu nanti kalau dia sudah tidak kuat mengangkut barang-barang tertentu, pernah dia dibiarkan pingsan sampai terjerembab di lumpur gitu. Tapi Pak Kolbe ini tidak menyerah, dia tidak marah. Nah, satu hari ada seorang yang juga ditawan di situ. Namanya itu Pak Franciszek gitu ya. Pokoknya namanya susah, kita panggil Pak Franz saja. Pak Franz ini juga ditahan di sana. Nah, kemudian satu malam karena Pak Franz ini juga berani, gitu ya, berani. Sebelumnya itu ada 3 orang yang berani melarikan diri, anak-anak. Karena berani melarikan diri, marahlah orang-orang tentara Jerman ini, marah, dan mereka akan semakin menganiaya orang-orang di dalam penjara itu. Nah, salah satu yang akan dianiaya itu adalah Pak Franz ini. Kalau perlu akan dibunuh gitu. Wah, mendengar bahwa dia akan dibunuh, dia nangis karena dia punya istri, dia punya anak-anak. Gimana kalau ditinggalkan gitu kan? Mendengar tangisan itu, Pak Kolbe, biarawan itu nggak tega. Lalu ditanya, apa yang kamu ingin supaya aku lakukan? Gantikan aku, gantikan aku. Tanpa panjang lebaran anak, akhirnya Pak Kolbe menggantikan Pak Franz ini. Jadi Pak Kolbe rela supaya Pak Franz ini digantikan, supaya Pak Franz bisa pulang, dia bisa melindungi, bekerja, pulang kembali kepada istri dan anak-anaknya. Keren nggak Pak Kolbe? Keren sekali. Pak Kolbe akhirnya memang dihukum mati dan Pak Franz bisa pulang. Pak Kolbe adalah orang yang hebat, pahlawan yang luar biasa. Tapi yang dia selamatkan cuma 1 orang, 1 keluarga. Kalau ada banyak orang seperti Pak Franz yang keluarganya juga membutuhkan, berapa banyak Kolbe dibutuhkan? Berapa banyak orang seperti Pak Kolbe yang dibutuhkan? Untuk menyelamatkan 1 orang dibutuhkan 1 orang. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Untuk menyelamatkan seluruh manusia berdosa, Dia satu-satunya yang sanggup. Karena apa? Because He is God. Jadi anak-anak, di Paskah ini kembali diingatkan, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dia sanggup merubah apa? From helpless to helpful. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayat hafalan kita hari ini harus menjadi tekad yang nggak boleh berubah sampai seumur hidup. Ini adalah janji Paskah kita. Kita kembali menyatakan dengan tegas, dengan sungguh-sungguh ayat hafalan kita. Dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Ayo semua berdiri, kita akan membaca ayat ini dengan tegas, dengan suara keras, dengan jelas. Ayo. Buana hitung 1, 2, 3. Berdiri. Good. Sekarang kita akan membaca atau menghafalkan ayat ini bersama-sama. Siap anak-anak? Ayo. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Oke? Nah, anak-anak, kalau ayat hafalan tadi sudah mengingatkan kita kembali tentang Yesus adalah Tuhan, ayo sekarang kita berjanji, bertekad untuk merajakan Yesus dalam hidup kita. Kita hanya akan takut kepada Tuhan, kita hormat pada Tuhan. Jangan sampai kita hidup seperti orang yang berada dalam kegelapan. Kita tidak lagi helpless, tapi kita adalah helpful. Kita bukan orang yang buta karena dosa, tapi kita mau hidup di dalam kebenaran. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami mengingat tentang kisah orang yang disembuhkan dari buta ini. Tolong supaya kami mengingat bahwa kami seperti orang ini, buta secara rohani. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan telah mengubah kami yang seharusnya helpless menjadi
helpful. Tolonglah kami untuk tidak hidup di dalam dosa. Apapun itu bentuk dosanya, kami tidak mau hidup di dalamnya. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang sudah ditolong. Kami sudah dibangkitkan. Kami sudah memiliki hidup melalui Yesus yang bangkit di hari Paskah yang kami peringati saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi anak-anak yang setia, takut akan Tuhan, cinta kepada Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Paskah anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak hebat, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau memberikan bejana untuk Tuhan. Kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sambil kita memberikan bejana, menyiapkan bejana untuk Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena kita sudah menang dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan Tuhan atas kematian yang telah menyelamatkan kami, membawa kami menjadi anak-anak yang menang atas maut, atas segala setan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh percaya hanya kepada Tuhan yang benar, Raja atas segala raja. Hanya satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Tolong kami Tuhan untuk kami selalu taat dan percaya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi sampai ketemu minggu depan lagi loh ya. Jangan lupa kita tetap akan berjumpa dalam ibadah minggu depan di dalam YouTube kita. So adik-adik, stay safe, stay healthy. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.